Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penonton channel kami dimanapun berada, kami doakan kita semuanya sehat, bahagia, dan tentunya di bulan puasa ini, yang bulan yang penuh berkah, kita semuanya adalah mendapatkan banyak kebaikan di bulan ini. Sahabat pelanggan channel kami atau penonton channel kami, pada hari ini kami akan menawarkan villa yang sangat istimewa, yang lokasinya dekat kota, tetapi suasananya adem seperti di hutan, tapi dekat dengan kota. Karena villa ini adalah villa yang boleh jadi dari jarak Tugu Jogja, ini termasuk villa yang paling dekat, karena dekat ring road dan dekat kota Jogja. Villa ini adalah Balai Setia Villa. Sahabat pencari properti dimanapun berada, Balai Setia Villa ini lokasinya 9 kilo dari Tugu Jogja atau Jalan Godean KM 9. Luas Balai Setia Villa ini adalah 1.100, bangunannya 300, dan total bangunan 300 itu ada beberapa blok, yaitu ada blok depan, yaitu 3 kamar tidur, blok tengah adalah joglo, blok belakang adalah ruang utama dan dapur serta ruang makan, blok samping adalah ada musolanya. Sahabat pelanggan channel kami, villa seluas 1.100 ini dengan status sertifikatnya adalah SHM Pekarangan, di mana posisi villa ini adalah betul-betul dekat kota, karena Jalan Godean adalah jalan yang paling ramai di Jogja. Ke Malioboro hanya antara 15-20 menit, jadi tidak jauh ke sana. Balai Setia Villa ini dengan luas 1.100, luas bangunan 300, ini kita buka harga dengan 3,5 M, masih nego, dan kami pemilik tanggung jawab ketika ada yang peminat, nanti kita serahkan sudah dalam kondisi sudah kita renov, sudah seperti semula, seperti baru. Adapun untuk fasilitas Balai Setia Villa ini, luas bangunan 300, bangunan depan itu ada 3 kamar, 1 kamar mandi, dan belakangnya ada ruang gudang. Bagian depan ada parkir. Parkir itu cukup untuk 5-7 mobil, 5 di dalam, 2 di pinggir jalan, karena di depan juga, di pinggir jalan juga ada tempat parkir. Di bagian tengah ada joglo. Joglo ini adalah muat kurang lebih untuk diskusi, untuk tamu, untuk rombongan, itu muat 30 tamu untuk diskusi joglonya. Adapun bagian tengah atau tengah belakang, ini ada ruang utama, ada kamar mandi dalam, ada 1 kamar, ruang tamu, dapur, dan samping dapur ada tempat ruang makan menghadap, pemandangannya istimewa, yaitu menghadap ada air terjun dan ada sungai. Dan kebetulan Balai Setia Villa ini sampingnya adalah juga ada villa Kampung Ayam Villa. Jadi bagian dapur menghadap villa Kampung Ayam Villa itu. Di mana Kampung Ayam Villa ini ada 10 villa, di mana semuanya menghadap sungai. Adapun di samping masih ada tambahan, yaitu musola. Jadi Balai Setia Villa ini dengan luas 1.100, ini ada blok-blok bangunan di mana bangunannya terpisah. Jadi total bangunannya ada 4 blok. Di luar itu adalah ada fasilitas kolam renang. Kolam renang di mana kolam renangnya adalah kolam renang
pribadi untuk yang nginep di Balai Setia Villa ini. Villa ini cukup epik karena suasananya adem, tenang, walaupun dekat kota tapi pohon-pohonnya masih sangat rapat. Belakang villa ini pohon-pohon besar, pohon yang umurnya 20 sampai 50 tahun. Jadi betul-betul konsepnya dekat kota tapi jungle, adem. Ini kami membuat konten siang hari, suasananya adem, karena di samping Balai Setia Villa ada Villa Kampung Ayam yang pinggirnya sungai dan banyak air terjunnya. Jadi hawanya adalah hawa air adem. Villa ini fasilitasnya lengkap, ada wifi, ada listrik 2200. Juga villa ini tentunya difasilitasi dengan airnya adalah air hangat. Jadi ada kolam renang, ada air hangat di tiap kamar mandinya itu. Dan villa ini sudah operasional. Kebanyakan yang minat adalah keluarga, bule-bule, dan orang yang kepengen menggunakan villa ini secara rombongan. Villa ini bila disewakan, ini muat cukup banyak, kurang lebih antara 20 sampai 30 tamu. Tergantung bagaimana spek yang diinginkan oleh pengunjung. Harga hari biasa, katakanlah dimulai dari 1,5, weekend 2 juta, dan ketika libur panjang, villa ini bisa dihargai dengan harga 3 juta itu. Jadi cukup menarik untuk passive income fasilitas villa ini. Selanjutnya, dalam episode video kami nanti akan kami perlihatkan bagian depan, bagian joglo, bagian samping, dan bagian bagaimana pemandangan air terjun dan sungai. Sahabat pelanggan channel kami dan pencari properti dimanapun berada, Balai Setia Villa, ini pintu gerbangnya, mukanya ada pintu gerbang, lebar pintu gerbang adalah 4, dan di depannya masih ada fasilitas parkir. Ini cukup untuk 2 mobil, dan posisinya adalah di pinggir jalan kabupaten. Pinggir jalan kabupaten, pas depannya villa adalah sawah, dan kalau pagi hari adalah gunung-gunung Merapi, Merbabu, gunung yang ada di Sumbing, Sindoro, kelihatan dari sini. Depannya pas, setelah sawah-sawah masih ada resto kuliner yang cukup terkenal dengan menu tradisionalnya adalah rejo-rejo. Ini untuk kondisi depan. Adapun kondisi fasilitas parkiran, ini setelah pintu gerbang, ini perlampuannya cukup epik. Parkiran di sini cukup untuk 5 mobil. Depan sana, depan joglo tepat itu masih cukup untuk 2 mobil. Sini nyaman adalah sini 2 mobil, sini 1 mobil. Jadi total bisa untuk 7 mobil. Berikutnya kita lihat adalah fasilitas joglo. Ini bisa untuk kumpul-kumpul, untuk ruang diskusi, untuk pertemuan keluarga atau ketemuan komunitas yang ingin menggunakan villa ini. Ada joglo di sana. Di depan tepat ada bangunan yang pertama. Ini kita lihat. Ini bangunan yang pertama. Di dalam bangunan ini ada 3 kamar. Ada 3 kamar utama dan 1 kamar mandi. Ada ruang tamu. Di belakangnya ada gudang. Ini bangunan yang pertama. Sana. Kita lihat untuk kondisi joglonya. Ini kondisi joglo. Cukup lapang untuk joglonya. Disertai dengan gemericik air. Ini untuk joglo, fasilitas joglo. Berikutnya, di belakang joglo ada bangunan utamanya, di mana bangunan utama ini
satu kamar utama besar, di dalamnya kamar mandi dalam, masih ada kamar satunya lagi, terus ada kamar mandi luar, terus di sampingnya, yaitu di ruang kolam renang, ada 2 kamar mandi di luar, di samping kolam renang. Di belakangnya ada dapur, cukup luas dapurnya, di samping dapur ada ruang makan, jadi cukup untuk rombongan di ruang makan, di samping menghadap air terjun dan sungai. Ini untuk bagian blok depan. Saudaraku, pelanggan channel, kita lihat untuk bagian garden. Ini samping ada suara air. Ini bukan air buatan, tetapi betul-betul air ini mengalir terus-menerus, di mana alirannya dari sungai. Sungai di atas dibendung. Kebetulan villa ini mendapatkan aliran dari sungai. Kita lihat untuk suasana gardennya. Ini ada air mengalir, dan ini dari sungai. Aliran ini dari sungai mengalir, nanti turun ke bawah ada air terjunnya. Jadi fasilitas gardennya luas, suasananya adem ke sana itu. Kita lihat juga selain ada sungai, ada musola. Kita lihat musolanya samping, yaitu musola. Ini musolanya. Musola di samping. Jadi ada musola, dan berikutnya selain ada musolanya adalah depannya ada sungainya. Ini musola cukup untuk sholat jamaah, karena panjangnya belakangnya, lebar depan itu ada 3, belakangnya ada 9, jadi cukup untuk sekitar 20 jamaah untuk musolanya. Samping rumah utama ada jalan setapak turun ke bawah, di mana view rumah samping itu karena berbatasan dengan sebuah villa kampung ayam. Ini adalah view-nya sawah. View-nya adalah sebuah bangunan villa, dan kebetulan di samping sungai. Suara sungai di samping rumah kita kedengaran, dan kebetulan di villa ini juga ada air terjunnya. Nanti kami tunjukkan air terjunnya. Bangunan utama ini sampingnya adalah ruang makan. Jadi belakang saya ini ruang makan ke sana. Kita lihat untuk kondisi air terjun. Kita lihat untuk air terjunnya. Ini cukup luas, pagar keliling. Pagar depan, samping, belakang sudah keliling, jadi safety-nya oke. Ini ada air terjunnya. Berada dalam kawasan villanya, yang dimana air terjun ini berada di atas tadi, yang sungai dibendung mengalir lewat Villa Balai Setia Guest House. Jadi suasana di tempat villa ini setiap hari adalah adem, setiap hari nyaman, di siang hari adem, malam hari adem. Walaupun villanya dipasang AC, tetapi nggak pakai AC juga sudah adem. Sedikit tambahan, bagaimana suasana di Villa Kampung Ayam. Ini ada sungainya, dan sepanjang sungai ada air terjun. Ini sungai di Villa Kampung Ayam. Itu. Ini villanya, salah satu contoh villanya, ada villa pohon. Ini ada di samping Balai Setia Villa pohon. Bangunannya cukup epik. Ini ilustrasi bagaimana kondisi outdoor dan kebun serta pemandangan yang ada di Balai Setia Villa. Selanjutnya kita lihat konsep yang lainnya, kami terangkan di tempat joglonya. Sahabat penonton channel kami, Villa Balai Setia Villa ini luas 1.100, bangunan 300. Bangunannya ada 5 kamar,
jumlah kamar mandi ada 4, joglo 1, ada ruang makan, ada ruang musola, ada pool, kolam renang. Ini bangunannya ditata semuanya adalah etnik dan modern. Pada sisi bagian joglo adalah etnik, tetapi bagian ruang-ruang kamarnya adalah lebih banyak ke modern, di mana setiap kamar ini adalah catnya kita buat modern, campuran antara cat modern dengan bata expose di setiap kamar. Kamarnya cukup lapang, nyaman, adem, dan tentunya tata ruangan di setiap bangunan adalah tata ruangan yang ventilasinya dan pencahayaannya dibuat sedemikian rupa sehingga berada di dalam ruangan di setiap saat, baik pagi, malam, siang, semuanya adalah nyaman karena sirkulasi udaranya dibuat tertata epik. Jadi di setiap ruangan dibuat sirkulasi dan pencahayaannya juga dengan baik. Dalam video kami nanti tunjukkan tiap-tiap ruangan kamar, di mana kamarnya betul-betul kamar yang modern, tetapi di sisi luarnya adalah bangunannya adalah gabungan antara etnik, bata expose, dan batu-batuan alam. Ini untuk kondisi kawasan villa. Adapun villa Balesteia Villa ini posisinya adalah sangat strategis karena yang pertama ada di Jalan Godean KM 9, di mana Jogja Barat khususnya Jalan Godean adalah pertumbuhan orang mencari properti paling tinggi di Jogja karena lagi tumbuh. Yang kedua, lokasi villa ini ada di 3 titik exit tol. Yang pertama adalah exit tol Jogja Solo, itu ada 2 titik. Yang pertama adalah dekat Westlake di Melati, yang kedua di Gamping. Westlake dan Gamping, lokasi dari villa ini jaraknya hanya untuk Westlake dari lokasi ini adalah hanya 4 kilo, untuk Gamping dari lokasi ini adalah 6 kilo. Pintu tol yang paling dekat lagi adalah Jogja Semarang. Lokasi ini adalah berada di Kecamatan Sayegan, di mana pintu tol adalah perbatasan Sayegan Tempel. Exit tolnya. Jadi exit tol Jogja Semarang dari Balesteia Villa ini jaraknya hanya kurang lebih 4 kilo. Jadi Balesteia Gesos ini atau Balesteia Villa ini ada di persimpangan 3 titik exit tol. Adapun depan villa adalah Jalan Kabupaten, dan lokasi villa ini dari jalan utama, Jalan Sayegan Tempel, ini hanya 1 kilo. Adapun dari Jalan Godean ke selatan, ini berada di jarak 2 kilo. Pasar Godean dari lokasi villa ini adalah ke utara, jaraknya 2 kilo. Adapun untuk Tugu Jogja dari lokasi ini adalah 9 kilo atau kurang lebih 15-20 menit. Untuk ke Malioboro dari lokasi sini adalah kurang lebih jaraknya 10 kilo. Jadi lokasi Balesteia Villa ini berada di semua titik-titik simpul strategis yang ada di Jogja. Villa ini diminati banyak orang, baik keluarga, komunitas, rombongan, maupun bule-bule yang ingin wisatawan yang ada di Jogja. Banyak sekali bule-bule menyatakan nyaman tinggal di villa ini. Juga villa ini bisa juga selain untuk villa Pacificam, kalau mau dipakai untuk tempat semacam kayak kantor, untuk produksi, untuk diskusi, villa ini bisa juga dijadikan tempat kantor atau meeting atau produksi. Pun demikian, misalnya villa ini tidak dikelola untuk villa, mau dipakai untuk tempat tinggal juga sangat nyaman, karena villa ini adalah villa yang untuk tempat tinggal juga sangat nyaman, untuk keluarga besar juga mencukupi. Dan bila lokasi karena luas bangunannya adalah 300, masih ada space tanah kosong kurang lebih 800, jadi villa ini masih bisa dikembangkan untuk tambahan-tambahan bangunan. Di parkiran masih dibuat bisa di depan rumah, bangunan utama, bisa ditambah bangunan 2 lantai. Di belakang, samping kolam renang bisa ditambahi bangunan 2 lantai juga. Di belakang dapur masih ada space, bisa dibangun lagi 2 lantai. Jadi villa ini bisa juga ditambahi fasilitas-fasilitas ruangan
bisa ditambahi bangunan 3 lantai 3 titik lagi. Jadi karena ruang terbukanya masih sangat luas. Kelebihan lain, villa ini adalah sepanjang hari ada suara air karena di kawasan tanah 1100 yang kami tunjukkan tadi di depan pas masuk bangunan ini adalah aliran sungai yang kebetulan sedikit banyak kita bisa mendapatkan masuk ke ruangan villa dari aliran sungai yang ada di atas. Jadi suara air kita rasakan setiap saat. Alangkah enak kalau bangunan dengan nyaman kayak gini, ada suara air ditambahi dengan katakanlah ditambahi suara burung-burung dan piaraan yang lainnya. Jadi nyaman untuk tempat tinggal, nyaman untuk disewakan untuk jadi sebuah villa, juga nyaman dipakai untuk katakanlah kantor untuk zaman sekarang, katakanlah sebagai studio arsitek atau tempat sebuah kantor untuk konten kreator atau tempat-tempat yang lainnya. Jadi atau tempat pelatihan, misalnya tempat ini dibeli oleh sebuah corporate, tempat ini juga bisa cocok untuk tempat pelatihan-pelatihan atau diskusi. Cukup fleksibel. Dengan harga kami buka 3,5 miliar, masih nego, dan kewajiban untuk merenovasi kami, tentunya tempat ini adalah tempat yang rekomendasi, dengan luas 1.100, sudah ada bangunan, dekat akses utama pintu tol, dekat Tugu, dekat Malioboro, tetapi suasana nyaman, di belakang villa masih banyak pohon-pohon, sampingnya masih ada air terjun, sampingnya villa juga ada villa Kampung Ayem, dan di dalam fasilitas Kampung Ayem banyak air terjun dan sungai. Tentunya villa ini adalah tempat yang betul-betul sebagai pilihan utama untuk dipilih menjadi aset yang akan dibeli para pemirsa pada tahun ini. Mudah-mudahan seluruh penonton yang lihat channel kami hari ini adalah penonton-penonton yang luar biasa, penonton yang diberi banyak kebaikan, dan kita semuanya adalah orang-orang yang selalu mendapatkan berkah dari Allah. Dari hari ke hari, kita termasuk orang yang diberi petunjuk menjadi orang yang jiwanya tentram, jiwanya tenang, sehingga pilihan-pilihan hidup kita adalah pilihan-pilihan yang terbaik. Keputusan-keputusan dalam pikiran kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan adalah keputusan pilihan yang terbaik, sehingga kita semuanya adalah menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bejo, dan kita semuanya adalah dari waktu ke waktu selalu menuju kemajuan, menuju sebuah kebaikan. Hidup dengan penuh kebaikan, di akhirat kita juga menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang mendapatkan ridhonya. Kami cukupkan untuk konten channel kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberi rezeki yang lapang dan dimudahkan seluruh apa yang menjadi doa kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.